Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi umur naskah dan teks. Sebagaimana kita ketahui, pada umumnya, naskah tidak menyebutkan waktu penulisannya. Untuk mengetahui umur naskah, kita bisa merunutnya melalui keterangan dari dalam naskah itu sendiri atau internal evidensi dan keterangan dari luar naskah atau external evidensi. Dari dalam naskah itu sendiri dapat kita lihat melalui alas tulis. Jika alas tulis itu berupa kertas dari Eropa, biasanya terdapat watermark dan countermark atau salah satu watermark atau countermark. Watermark adalah cap kertas, sedangkan countermark adalah cap sandingan. Watermark ini sebenarnya adalah cap pabrik, di mana kertas itu dibuat. Setiap pabrik kertas biasanya akan mengganti capnya setiap beberapa periode tertentu. Dan dari gambar watermark yang tertera di dalam kertas itu, kita bisa mencocokkan dengan daftar watermark. Sehingga kita bisa tahu kapan kertas itu dibuat. Dan ini yang kita pakai sebagai perkiraan umur naskah. Karena naskah biasanya begitu sampai di Nusantara langsung digunakan. Jika tidak ada watermark, kita bisa memperkirakan umur naskah melalui kolofon, yaitu catatan pada akhir teks yang berisi keterangan mengenai siapa penulis atau penyalin, atas perintah siapa, kapan penyalinan dilakukan, dan tempat penyalinan naskah. Kolofon ini sangat beragam. Untuk naskah-naskah Melayu biasanya lebih sederhana, sedangkan untuk naskah Jawa biasanya lebih rumit. Ini adalah contoh kolofon dari Raja-Raja Melayu dan dari Hikayat Indra Putra. Ini contoh dua kolofon yang berasal dari naskah Melayu. Dalam kolofon Raja-Raja Melayu tertulis, demikianlah adat segala Raja-Raja Melayu tamat kepada 2 libur hari ulan Sa'ban. Di sini hanya menyebutkan berakhirnya penulisan naskah itu pada tanggal 22 pada bulan Sa'ban. Jadi hanya tanggal dan bulan. Sedangkan pada Hikayat Indra Putra lebih lengkap. Tamat Hikayat Indra Putra pada Hijrat 1110 Esa pada 9 libur, hari bulan Rajab, pada hari Arban, dan pada waktu lohor. Di sini disebutkan tahunnya berupa tahun Hijriah, kemudian tanggal, bulan, hari, dan waktu penulisannya, yaitu pada saat lohor. Ini contoh kolofon naskah Melayu. Sedangkan kalau naskah itu naskah Jawa, biasanya catatan mengenai penulis, penyalin, atas perintah siapa, kapan dilakukan, terdapat pada awal teks dan disebut dengan manggala. Ini ada contoh manggala. Di sini tertulis, tatkala wiwit tinulis, sareng binangun kang Praboyoso nuju somopon dinane ping gangsal tanggalipun sasi Saban pan angleresi warsodal ing kalima gumbreg bukunipun angleresi ringkel jalma sangkalane samono gunaning nami kawayang ing sajalma. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ketika karya ini mulai ditulis bersamaan dengan dibangunnya Prabayasa, yaitu pada hari Senin Pon, tanggal 5 bulan Saban, tepat tahun yang kelima, yaitu tahun Dal, Wuku Gumbreng, bertepatan dengan ringkel jalmo, dengan sengkala, gunaning nami kawayang ing sujalmo. Guna menunjukkan angka 3, nami angka 6, wayang angka 6, sujalmo angka 1. Sehingga sengkala ini
menunjukkan angka tahun 1663 Anno Jawa. Dan jika dikonversi ke tahun Masehi menjadi tahun 1738 Masehi. Nah, di sini terlihat bahwa penulisan kolofon atau manggala pada naskah Jawa lebih rumit. Selain menyebutkan hari, juga ada hari pasaran, ada tanggal, kemudian ada wuku. Di sini tahunnya juga menggunakan tahun Jawa, yaitu tahun kelima Dal. Kemudian ada ringkel, dan tahunnya pun disampaikan, ditulis dengan menggunakan sengkalan. Kemudian bagaimana jika di dalam naskah itu tidak menyebutkan kolofon? Jika tidak ada kolofon, kita bisa menurut umur naskah melalui nama atau peristiwa sejarah yang terdapat di dalam teks. Misalnya, di dalam naskah menyebut nama Paku Buwono ke-9 dan tidak ada keterangan lain. Maka terminus aquo teks tersebut dapat diperkirakan sama dengan saat Raja Surakarta tersebut berkuasa, yaitu pada tahun 1861 sampai 1893. Terminus aquo adalah perkiraan saat paling awal atau paling tua suatu peristiwa terjadi. Jadi perkiraan usia naskah ini adalah antara tahun 1861 sampai 1893 ditulisnya. Keterangan dari dalam naskah itu sendiri bisa juga diketahui melalui kelopak naskah. Kelopak naskah adalah lembar-lembar alas tulis di bagian depan dan belakang yang tidak ditulisi. Biasanya antara 2 dan 5 lembar. Jadi biasanya suatu naskah setelah halaman judul, ada halaman kosong, baru masuk ke teks. Lembar-lembar kosong inilah yang disebut dengan kelopak naskah. Kelopak yang terletak di depan disebut kelopak depan, dan lembar yang kosong di belakang disebut dengan kelopak belakang. Pada kelopak naskah ini seringkali berisi mengenai penyalinnya, kemudian informasi mengenai sejarah dan asal-usul sebuah naskah. Namun, tidak semua naskah mempunyai kelopak. Dan kalaupun misalnya ada kelopak, tidak semua kelopak naskah berisi catatan-catatan mengenai informasi naskah, penyalinan maupun kapan naskah itu ditulis, dan asal-usul naskah. Kemudian dari dalam naskah itu sendiri, kita bisa merunut umur naskah melalui gaya aksara dan ejaan. Gaya aksara dan ejaan ini bergantung pada masa dan tempat penulisan atau penyalinan. Perunutan umur naskah melalui gaya aksara dan ejaan merupakan usaha yang luar biasa rumit, serta memerlukan pengalaman dan kekayaan pengetahuan mengenai tradisi pernaskahan. Karena naskah-naskah yang tidak berangka tahun dan akan kita runut melalui gaya aksara ini, perlu kita buktikan kebenarannya dengan membandingkan naskah lain sezaman dan sedaerah pembuatan yang diketahui umurnya. Jadi setelah kita memperkirakan, oh gaya penulisan aksara ini adalah gaya penulisan dari scriptium mana? Scriptium A misalnya, scriptorium A misalnya. Dan gaya aksara ini digunakan pada tahun berapa? Dan kita memperkirakan usia naskah tersebut. Nah, ini perlu kita buktikan dulu dengan melihat naskah lain yang sezaman dan sedaerah pembuatan dengan naskah yang umurnya kita perkirakan tadi. Kemudian selain dari keterangan dari dalam naskah itu sendiri, perunutan umur naskah bisa juga kita lakukan melalui keterangan di luar naskah atau external evidensi. Keterangan dari luar naskah ini bisa kita lakukan dengan analisis kimiawi alas tulis dan tinta dengan tes DNA serat kertas kalau kertasnya terbuat dari daluang.
dan ini perlu pengujian laboratorium, sehingga kita memerlukan bantuan disiplin ilmu lain dan keahlian khusus. Jadi ahli filologi perlu bekerja sama dengan ahli yang paham tentang cara menentukan usia serat kertas. Dan selain dari analisis kimiawi, keterangan dari luar naskah ini bisa juga kita cari dari catatan lain di luar naskah dan teks. Misalnya, dari daftar naskah, dari katalog, atau hasil penelitian. Dari daftar naskah misalnya, kalau naskah yang kita cari umurnya itu sudah terdaftar dalam daftar naskah yang usianya tua, misalnya daftar Berlin, maka kita bisa menyatakan bahwa naskah itu naskah yang umurnya sudah tua dan bisa kita lihat di situ tertera tahun berapa. Karena tidak mungkin naskah itu belum ditulis kalau sudah terdaftar di dalam sebuah daftar naskah. Kita juga bisa melihat melalui katalog dan juga hasil-hasil penelitian lain yang membahas tentang naskah yang sama. Nah, baik, demikian paparan materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.